Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Inggris ya. Yang akan kita bahas adalah mengenai simple past tense. Simple past tense ya. Coba. Simple past tense itu apa sih? Nah, simple past tense adalah bentuk kalimat sederhana untuk menjelaskan suatu kejadian pada masa lalu. Artinya kejadian ini terjadi pada masa lalu, yaitu kejadian yang sudah terjadi, yang sudah kita lakukan. Nah, disebutnya itu simple past tense. Ada rumus-rumusnya untuk membuat simple past tense atau membuat sebuah kalimat yang menandakan bahwa pekerjaan itu sudah kita lakukan atau terjadi di masa lalu. Ini nih ya, ada ciri-ciri untuk simple past tense itu. Ada keterangan waktu, biasanya di kalimatnya itu terdapat kata-kata yesterday. Yesterday itu artinya kemarin. Nah, berarti kalau kemarin kan kejadian itu terjadi, sudah terjadi gitu ya, sudah dilakukan. Kalau kemarin itu kan sudah dilakukan berarti ya. Kalau besok baru belum dilakukan. Kalau kata-katanya kemarin berarti suatu kejadian itu sudah terjadi gitu. Kemudian ada lagi ciri-cirinya kata-kata last today. Last today artinya 2 hari yang lalu, 2 hari ke belakang. Kemudian ada last week. Last week itu minggu kemarin. Last month, month itu bulan. Last month berarti bulan kemarin. Last year, tahun kemarin, dan lain-lain. Pokoknya keterangan-keterangan waktu yang menunjukkan masa lampau atau masa lalu yang sudah terjadi. Seperti itu. Nah, biasanya juga ciri-ciri pada past tense itu ada tambahan ed di verb-nya atau kata kerjanya itu ada tambahan ed di belakangnya. Nah, kita langsung saja ke rumusnya ya, rumus kalimatnya. Ini ada kalimat positif. Kalimat positif di dalam past tense itu rumusnya seperti ini. Ada subjek, ada verb 2 atau be. Be itu adalah was atau were. Ini namanya be, to be. Ada juga objek atau adverb. Atau rumusnya ada subjek, ada verb 2, dan objek atau komplement. Objek itu objek keterangan. Kalau komplement itu kata pelengkap. Nah, ini pokoknya ciri-cirinya kalau di past tense itu ada verb 2, verbnya 2. Kita bisa tahu atau bisa lihat verb 2 itu ada di sini, ada di dictionary ya, irregular verb dictionary. Irregular verb, kalau irregular verb itu kata kerja tidak beraturan. Jadi perubahannya itu tidak beraturan, berbeda dengan regular verb. Kalau regular verb perubahannya itu beraturan. Biasanya di belakangnya pasti pakai ed. Kalau irregular verb itu belum tentu di belakangnya ada ed gitu. Terus coba kita bisa lihat. Ini ada irregular verb di modulnya ya. Ada verb 1. Ini verb 1, ke bawah ini adalah verb 1. Ya. Yang ini verb 2. Nah, ini yang dipakai untuk simple past tense itu ini verb 2. Nih ke bawah ya. Coba kita bisa lihat perbedaan perubahan bentuk kata kerjanya tidak beraturan. Ada abide. Berubah nih si katanya dari A, B, I, D, E penulisannya. Jadi A, B, I, D, E, D. Nah, berubah kan? Selain ini, abided, ada juga abode. Ya. Ini perubahannya bisa kita lihat ya. Dari verb 1, verb 2, dan verb 3. Untuk past tense, kita pakainya yang ini aja. Nah, ke bawah ya. Tuh. Ada come,
came, come. Ada do, did, don't. Ini perubahannya, beda-beda antara verb 1, verb 2, dan verb 3. Ingat kalau past tense kita pakainya verb 2. Jadi yang ada di kolom ini aja yang kita pakainya ya. Nah, kemudian ini ada, mana tadi? Nah, ini yang pakai tadi be-nya, pakai was atau were. Ini yang pakai was atau were. Kita bahas dulu yang ini ya, yang pertama. Subjek. Subjeknya itu bisa it, I, he, she, they, we, you. Ini namanya subjek. Kemudian memakai verb 2. Coba kita bisa lihat ya, cry. Cried. Ada ed di belakangnya. Ini namanya verb 2. Dari kata awalnya atau verb satunya itu cry. Menangis. Nah, ini kata awalnya. Kelihatan ya? Ini verb satunya, cry. Ini verb 2-nya, ada ed. Kemudian ada juga watch. Watch. Ini di belakangnya juga ada ed, menentukan bahwa itu adalah verb 2. Ini asal katanya atau verb satunya itu dari watch. Watch artinya menonton. Nah, ini verb pertamanya watch. Verb keduanya pakai ed. Kemudian visit. Ini juga verb 2 karena terdapat ed. Aduh, salah. Nih, pokoknya kalau verb 2 ada ed. Ya, ed. Nah, kalau ini nih, when. She went. When itu verb 2 juga, tapi dia verb satunya adalah, kita bisa lihat di sini. Oh, nggak ada. When itu verb satunya go. Kita bisa lihat di Google ya. Coba kita lihat di Google. Kita lihat ada nggak when. Nah, lihat ini ada when. Verb satunya go. Verb 2-nya when. Artinya itu pergi. Nah, ini when ini adalah verb 2. Verb 3-nya gone. Karena kita sedang belajar tentang past tense, jadi kita pakainya verb 2 dulu, yaitu when. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kata kerja yang ingin kita ketahui, tapi nggak ada nih di modul ini, kita tinggal cari aja di Google. Kok nggak berubah? Nah, begitu ya. Ini when. Kalau when ini, kenapa dia when ini nggak ada ed? Nah, kalau nggak ada ed berarti itu tandanya dia irregular verb. Dia tidak beraturan, dia tidak menggunakan kata akhiran ed. Kalau yang ed-ed ini itu namanya regular verb. Nah, kalau ini irregular verb, kalau yang belakangnya ed-ed itu namanya regular verb. Nah, ya. Yang ed-ed namanya regular verb. Nah, ini regular verb ya. Kalau irregular, tidak ed di belakangnya, belum tentu dia pakai ed. Kalau regular, belakangnya pasti ed. Cari taunya dari mana? Ya, cari taunya dari verb dictionary. Kita bisa cari di Google. Cari aja regular verb dan irregular verb. Ada kata-kata yang dia regular verb, yang belakangnya ed. Ada kata-kata yang dia itu irregular verb. Belum tentu dia ada ed-nya kalau irregular. Nah, kemudian ini lihat saw. Saw itu artinya itu melihat. Saw ini verb 2. Kalau verb satunya, sini ada nggak ya? Nggak ada. Kita lihat di Google. Adakah saw?
atau see. Kata verb satunya itu see. Nah, ini dia verb satunya see. Karena tadi kita past tense, dia jadi menggunakan saw. Seperti itu. Ya. Ini Google ya. Nah, ini Google. Saya searching di Google. Teman-teman juga bebas. Bisa cari kata-katanya, perubahan dari verb 1 ke verb 2, ke verb 3 bisa lihat di Google. Itu lebih lengkap. Waktu itu juga saya sudah pernah memberikan tugas untuk mencari regular verb dan irregular verb ya. Kemudian ada drunk. Drunk itu dari verb satunya drink. Boleh nanti teman-teman cek ya. Verb satunya itu drink. Verb 2-nya drunk. Ini lihat perubahannya aja udah aneh. Dari drink ke drunk. Nah, itu namanya irregular verb. Kemudian ada vogue. Vogue itu membawa. Ini juga verb 2. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada tatanan kata yang memakai to be. Memakai to be itu ada was dan were. Kalau di verb satunya, was dan were itu ada am, I am misalnya. Ada am. Nah, ini kalau I kan biasanya am ya. I am pasangannya. Itu untuk di present tense yang memakai verb 1. Kalau di past tense yang memakai verb 2, to be-nya itu jadi was, bukan am, bukan I am, tapi jadi I was. Kemudian kalau it kalau di verb satunya itu atau di present tense itu, it is. Ya, kalau di verb satunya itu is. Tapi dia karena di verb 2, to be-nya menjadi was, it was. Kemudian ada juga he. He itu kalau di verb satunya is. He is. Kalau di verb 2-nya jadi was, he was. She juga verb satunya is, verb 2-nya jadi was. He was, she was. Kalau they itu kalau di present tense atau verb satunya, dia memakai are. They are. Masih ingat kan? Present tense udah pernah kita pelajari ya. They are. Kemudian we are. Kemudian you are. Itu mereka memakai are di present tense. Tapi kalau di past tense dia menggunakan verb 2, they-nya menjadi they were. Are-nya itu berubah menjadi were. Ya. Dari are menjadi were. Are, were. Jadi they were. Bukan they are. They were angry last night. Coba ada kata-kata last night. Last itu tadi yang lalu ya, menceritakan yang lalu. Last night berarti malam kemarin atau malam yang lalu. Last morning, pagi kemarin atau pagi yang lalu. Gitu. Ini menunjukkan bahwa dia itu past tense, sudah terjadi. Terjadi di masa lampau, tidak bisa kembali lagi. Nah, mengerti ya untuk perubahannya? Pokoknya ciri-cirinya itu dia pakai verb 2. Ada yang regular verb. Regular verb itu yang belakangnya ed. Ada yang irregular verb. Kalau irregular verb karena belakangnya tidak beraturan, belum tentu dia belakangnya ed, kita harus cari tahu di kamusnya. Bisa cari di internet. Nah, kemudian untuk yang kata negatif. Kalau kata negatif, kalimat negatif itu ciri-cirinya selalu ada not. Not itu kan tidak. Itu disebut kalimat negatif. Yang not, yang tidak itu namanya kalimat negatif. Nah, ciri-cirinya ada not, didn't not. Nah, bisa kita lihat. It didn't not. It did not. Atau I didn't. I didn't ini adalah did not. Jadi did not ini kalau disingkat jadi didn't. O-nya diganti kucurek. Maaf ya.
Nah, karena sudah di sininya sudah ada kata did, jadi did itu adalah verb 2 juga. Kalau di verb satunya, dia itu do. Coba kita tuliskan. Do, D-O. Kalau di verb 2-nya dia jadi did. Nah, karena ini sudah ada yang mewakili, dia memakai verb 2 did itu, memakai verb 2. Jadi yang kata-kata cry, watch, ini jadi ke verb 1 lagi. Nggak boleh memakai verb 2 kayak di kalimat positif. Kalau kalimat positif, si verbnya cry jadi verb 2 ditambah ed. Kalau di kalimat negatif, karena dia sudah diwakilkan oleh kata did itu sudah mewakilkan bahwa dia itu verb 2, sudah mewakilkan bahwa dia itu past tense, maka kata-kata cry, watch, visit, go, ini adalah memakai verb 1. Nggak boleh ada kata ed lagi gitu ya. Ini kayak go, tadi sudah bilang saya go itu adalah verb 1, verb 2-nya adalah when. Si verb 1, verb 2-nya adalah saw. Nah, jadi kita harus perhatikan kalau misalnya udah ada did not, dia memakai verb 1. Jangan lupa, verb 1. Kalau dia belum ada did not, artinya dia adalah sebuah kalimat positif, maka dia memakai verb 2. Ya, perhatikan. Nah, seperti ini juga yang was. Tadi was-nya biasa aja. Was, nggak ada not. Untuk di kalimat yang positif. Untuk di kalimat yang negatif, dia memakai not. Was not. Ya, di sini nggak ada verb yang harus dirubah dari verb 1 ke verb 2. Kalau yang memakai was sama were. Angry-nya nggak usah berubah jadi angry gitu. Misalnya, ada kata ibu juga cenah si kata kerjanya teh dirubah-rubah. Enggak ya, ini enggak termasuk kata kerja nih, kayak happy. Happy, bukan verb ya, bukan kata kerja. Kan verb itu adalah kata kerja, masih ingat ya? Verb itu kata kerja. Nah, kayak happy. Kalau happy itu adalah sebuah perasaan, bukan kata kerja. Jadi dia bukan verb yang harus dirubah. Ya, happy. Happy itu senang, dia itu bukan suatu pekerjaan, bukan suatu verb, jadi dia tidak usah dirubah ke verb 2. Udah aja biarin happy. Kemudian ada here. Here itu di sini berarti dia menandakan keberadaan dia. Itu bukan verb. Bukan verb. Kemudian wet. Wet itu basah. Ya, berarti menunjukkan suatu keadaan, bukan menunjukkan suatu pekerjaan. Bisa kan membedakan mana pekerjaan, mana sebuah sifat. Nih kayak angry, angry marah. Berarti itu suatu keadaan dia ya, bukan suatu pekerjaan. Kalau verb itu suatu pekerjaan, seperti menulis, membaca, ya. Verb itu kata kerja. Bisa membedakan ya, mana verb, mana bukan. Kalau verb berarti itu harus dirubah menjadi menjadi verb 2, kata kerja kedua. Kemudian ini ke kalimat tanyanya atau pertanyaan. Nah, kalau kalimat tanya, si did-nya itu pindah ke depan. Nih, did-nya pindah ke depan. Kalau tadi di kata yang negatif, did-nya ada di tengah, setelah subjek, baru did, pakai not. Kalau di pertanyaan, kalimat tanya, did-nya dia pindah ke depan, baru kemudian subjek. Kalau tadi dia subjek dulu, baru did. Kalau di kalimat tanya, dia did dulu, baru subjek. Kemudian verb 1. Nah, selalu ingat kalau misalnya sudah ada did, dia sudah mewakili bahwa itu adalah verb 2 atau sudah mewakili bahwa itu adalah past tense, verbnya menjadi verb 1. Tidak boleh lagi memakai verb 2 karena sudah diwakilkan oleh did. Seperti itu. Coba kita lihat contohnya.
Did it cry? Ya, coba. Kalau tadi kan it didn't cry. Nah, kalau tadi it did not cry. Kalau sekarang did-nya pindah ke depan menjadi did it cry. Nggak pakai not lagi karena bukan kalimat negatif. Not cuman buat kalimat negatif. Kalau kalimat tanya itu belakangnya ada tanda tanya. Yang berubah itu cuman si did-nya aja pindah posisi menjadi ke depan. Gitu. Paham ya untuk perubahannya? Nah, kalau was sama were, tadi was were-nya itu tempatnya sesudah subjek. Nah, subjek, kemudian was atau were, ya. Coba, subjek atau it itu kan subjek, kemudian baru was-nya. Kalau di kalimat tanyanya, was-nya di depan. Seperti tadi did-nya di depan. Kalau yang pakai was atau were, was-nya di depan, baru kemudian subjek, it. Nah, baru ininya komplemennya, yang melengkapinya, kata pelengkapnya. Kemudian were juga ada di depan. Seperti itu, bisa dipelajari ya. Bisa lihat contoh juga. Ini regular verb-nya. Di modul ini memang terbatas, jadi kalau misalnya ada kata-kata yang tidak kalian temukan di kamus ini, kamus kata kerja yang tidak beraturan ini, kalian bisa cari di Google. Klik aja cari irregular verb atau regular verb. Nah, saya tulis ya, kalau regular verb itu adalah kata kerja beraturan. Kata kerja beraturan. Irregular verb. Regular verb. Verb, ingat ya, verb itu adalah kata kerja. Kalian harus bedakan mana kata kerja, mana bukan. Kalau misalnya kalian ternyata menemukan dalam suatu kalimat ada kata kerja, misalnya drink. Drink itu kan minum. Minum itu adalah sebuah kata kerja. Oh, berarti si drink ini kalau misalnya drink ya, drink. Drink, ini verb 1. Oh, berarti kalau misalnya mau menceritakan yang sudah terjadi atau masa lampau, dia itu past tense harus berubah menjadi verb 2. Kita cari nih drink ini verb 2-nya apa? Drink. Nah, drink ini verb 2-nya adalah drunk. Ya. Drink ini menjadi drunk. Ini verb 2. Berarti nanti di kalimat past tense-nya dia harus menggunakan kata drunk. Gitu. Kayak tadi ada nggak sih tadi contohnya? Drink, ada nih. Tuh, we drank. Nah, ini menunjukkan bahwa dia adalah past tense atau yang sudah terjadi. We drank a cup of milk last morning. We drank. Kita minum a cup of milk. Segelas susu last morning. Morning itu pagi, last itu yang sudah terjadi. Pagi tadi atau pagi kemarin. Gitu. Nih ada kata-katanya last. Last morning. Itu sudah menunjukkan bahwa dia adalah past tense. Dan drunk. Drunk itu adalah verb 2 dari drink. Artinya minum. Seperti itu ya. Nah. Oke. Oh gini nih. Bagaimana sih cara kita membedakan mana yang harus memakai was atau were atau harus memakai to be dan mana yang harus menggunakan verb. Ini ada perbedaan ya antara to be dan verb. Ini verb, ada kata yang menggunakan verb, ada kata yang menggunakan be atau was were. Kita bisa membedakannya di sini. Kalau misalnya kita mempunyai sebuah kalimat bahasa Indonesia, misalnya ada kalimat aku bermain bola kemarin malam. Ada kata-kata bermain. Ya, coba kita buat. Aku bermain bola kemarin malam. Ya, kemarin malam. Ada kata-kata bermain. Bermain itu kata kerja bukan sih? Kata kerja ya. Bermain ini adalah kata kerja. Karena bermain ini kata kerja, berarti dia adalah verb. Masuknya ke sini, verb. Kita cari, bermain itu bahasa Inggrisnya adalah
play. Play. Kalau play itu verb satunya play, verb duanya adalah played. Pakai ed di belakangnya. Ya, karena kemarin malam berarti dia menunjukkan bahwa dia itu adalah past tense. Kita mau membuat kalimatnya. Aku itu adalah I. Bermain itu bahasa Inggrisnya play. Play karena menunjukkan yang sudah terjadi atau past tense, kita tambahkan play. Ed di belakangnya. Bola, misalnya main bola sepak ya, football. Play football. Kemarin malam, last night. Nah, ini adalah kalimat bahasa Inggrisnya. Nah, gini. Terus kalau misalnya ada kata lagi, aku merasa sedih. Aku merasa sedih tadi pagi. Aku merasa sedih aku merasa sedih kemarin. Aku merasa sedih kemarin. Aku merasa sedih kemarin. Nah, coba kita lihat. Aku merasa sedih. Kata sesudah aku, sesudah subjek itu adalah merasa sedih. Kalau merasa sedih itu sebuah pekerjaan bukan? Sebuah kata kerja bukan? Bukan ya. Kalau merasa sedih itu adalah perasaan. Dia bukan kata kerja. Artinya, dia tidak menggunakan verb setelah subjek, tapi dia menggunakan to be. Ingat, kalau dia bukan sebuah kata kerja, setelah subjeknya, setelah si kata aku, dia bukan kata kerja, seperti merasa sedih, itu kan bukan kata kerja, maka dia menggunakan was atau were. Oke, kita coba bikin bahasa Inggrisnya. Aku itu I. Merasa sedih, sad. Ingat, sad. Masa sad? Misalnya, kata ibu juga pakai ed. Jadi saded. Jadi saded gini. Nggak ada ya. Ini bukan verb, bukan kata kerja, jadi tidak bisa dipakai ed. Ya. Sad ya sad aja. Nah, tapi yang membedakan untuk yang menjadikan ciri bahwa dia past tense adalah dia menggunakan to be. Ada kata was atau were. Coba lihat kalau misalnya di I ini, dia memakai was, bukan were. Dia memakai was, jadi I was. Kita buat lagi ya. I was, sedih itu sad. I was sad kemarin, yesterday. I was sad yesterday. Aku merasa sedih kemarin. Nah, ini mana yang membedakan was, mana yang kalimat kita harus menggunakan were atau was, mana yang kita harus menggunakan verb. Gitu ya. Kita pikirkan saja apakah sesudah subjek itu dia itu kata kerja atau bukan. Kalau kata kerja kita ubah menjadi kata kerja kedua, verb 2. Kalau bukan, berarti kita harus menggunakan was atau were setelah subjek. Ingat ya, subjek itu adalah ada I, you, I, saya, you, kamu, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, they, mereka, we, kita, you, kamu. Kalau it itu menunjukkan itu, tapi itunya ke benda atau ke hewan. Gitu ya. Seperti itu, mengerti ya, bisa dipahami. Nah, coba kita lihat ke latihan 3, exercise 3. Kita lihat perintahnya. Now try to fill the blank with the correct verb. Sekarang coba isi yang kosong ini, titik-titik yang kosong ini dengan the correct verb. Kata kerja yang benar. Nah, ini udah ada nih di dalam kurungnya ini udah ada kata kerja cut. Cut itu memotong. Ya. Cut itu memotong. Tapi cut itu adalah verb 1. Kita harus rubah ke verb 2 dikarenakan dia adalah past tense. Past tense, dia adalah past tense. Jangan lupa past tense.
Ya, karena coba kita lihat ini sini ada ciri-cirinya. Last week, ada kata last week, dia berarti past tense. Si cut ini adalah verb 1. Kita harus rubah cut menjadi verb 2. Kita lihat di sini ada cut, cut, cut. Oh, ternyata verb satunya cut, verb 2-nya juga dia cut, tetap tidak berubah. Kita tulis saja he cut. Ini verb pertamanya. Verb keduanya he cut. Nah, jadi maksudnya itu kita harus merubah si yang di dalam kurung ini menjadi ke verb 2. Ya ada nih jawabannya, udah ada. He cut. Kemudian I didn't come. Come ini verb 1, kita rubah menjadi verb 2 itu jadi come juga. Nih, come. Enggak deh, kalau come itu nih jadi gini. Came. Verb 2-nya itu came. Ini verb 1-nya come. Verb 2-nya came. Verb 3-nya come lagi. Ya, jadi ini diisinya bukan come, ini salah, tapi came. Nih, I came. Came. Nah, komenya berubah jadi came. Nah, ini lihat. Ada be. Be untuk si itu apa sih? Coba kita lihat. Be untuk si. Lihat. Be, ini be-nya. To be-nya. Si itu ternyata to be-nya dia memakai was. Was she atau she was. Nah, ini kayaknya buat pertanyaan nih karena, nah lihat. Ini dia kata tanya. Jadi kalau kata tanya tadi was-nya itu di depan ya. Was. Was she. Tadi she itu memakai was. Kita tulis di sini was. Was she. Nah, seperti ini. Was she here yesterday? Apakah dia di sini kemarin? Dan ini day, be. Dia harus memakai be lagi nih. Be untuk kata day apa ya? Kita cari. Be untuk kata day. Nah, day ini be-nya adalah were. They were. Berarti ini adalah jawabannya they were. Were. Nah, they were not with me last today. Mereka tidak bersama saya kemarin. Tuesday itu Kamis. Ya, Rabu. Oh, Selasa, maaf. Tuesday itu Selasa. Kemudian you dig. Dig ini verb 1, kita cari verb 2-nya. Ada di sini? Gak ada. Oh, ada. Verb pertamanya itu adalah, verb pertamanya dig, verb keduanya dug. Dug. Nah, ini berarti jawabannya adalah dig itu berubah menjadi dug. Dug. Nah, you dug here to bury. Nah, lihat sama ya jawabannya ya. Dengan jawaban ini. Oke, teman-teman. Mengertikah? Kalau misalnya teman-teman belum mengerti dengan past tense ini, teman-teman bisa langsung tanyakan kepada saya, bisa langsung WA ke saya ya. Jangan sungkan untuk bertanya. Mungkin ada kesalahan juga di sini, saya mungkin menjelaskannya kurang bisa membuat teman-teman semua paham, mohon maaf. Tapi kita belajar bersama-sama ya. Jangan malu untuk bertanya. Oke, terima kasih teman-teman. Oh iya, untuk tugasnya, kita kerjakan aja latihan yang 4 ya. Nah, caranya, kita harus mencari sentences in simple past tense. Harus mencari kalimat simple past tense di cerita The Heroes Monument. Coba The Heroes Monument yang di pertama nih. Nah, Heroes Monument. Ciri-cirinya, ingat, kita harus cari kalimat past tense di cerita ini. Tadi ingat ciri-cirinya, di kata kerjanya ada ed atau ada regular, irregular verb. Nah, coba ini lihat. Contohnya ya, ada dedicated. Nih, ada ed nih di sininya. Ini kok gini. Ini ya ed. Aduh.
Nih di sininya ada ed. Dedicated. Nah, ini ada ed. Ini menunjukkan bahwa dia adalah kalimat past tense. Dari sini tulisnya, it is the main symbol of the city dedicated to the people who die. Ada lagi, die. Who died during the Battle of Surabaya. Orang ini itu sudah meninggal selama pertempuran Surabaya. Artinya, itu sudah terjadi ya. Nah, die. Die itu dari kata mati. Die. Coba di sini ada nggak die? Nggak ada. Die. Kita cari di Google ya. Mana? Loading. Die. Nah, die. Ini verb satunya die, verb duanya died. Belakangnya ada ed. Nah, ini verb 2. Betul ya? Tadi seperti yang di kalimat yang di cerita monumen. Nah, die. Nah, berarti ini tuh menunjukkan past tense karena dia ada died, ada ed. Ada ed. Nih, di died. Who die? Ada ed. Ini menunjukkan bahwa dia past tense. Nih, ada lagi. Who wish? Ada ed lagi. Nih, banyak nih kita bisa menemukan kata-kata kalimat yang menunjukkan past tense. Cari aja di belakang kata kerjanya ada ed. Dan ada nih, fog. Nah, fog nggak ada ed, tapi dia adalah merupakan verb 2 dari fight. Fight itu yang suka main game pasti ada nih, tahu nih fight. Fight itu melawan ya. Di sini nggak ada. Cari di Google. Fight. Fight itu irregular verb. Nah, fight. Nah, fight verb pertamanya fight, verb keduanya fog. Ya, sama ya kayak yang tadi ya. Fog. Lihat penulisannya F-O-U-G-H-T. Kita lihat di teks yang tadi. Apakah betul seperti itu fog? F-O-U-G-H-T. Nah, betul ya. F-O-U-G-H-T. Fog. Verb satunya adalah fight. Verb satunya fight. Verb duanya fog. Ya. Ini menunjukkan bahwa kalimat ini adalah verb 2. Gitu, teman-teman. Nah, jadi kalian untuk mencari tahu di cerita ini mana saja kalimat yang menunjukkan past tense, pertama-tama kalian harus mengartikan, menerjemahkan dulu cerita ini. Baru nanti kalian ketemu mana saja yang menunjukkan verb 2. Verb 2 untuk past tense. Ya. Kayak tadi, kalau misalnya kita udah mengartikan, oh ada fog nih, ada fog itu kan bertarung ya. Bertarung itu sebuah kata kerja. Oh, fog ini, bertarung ini adalah kata kerja. Apakah dia verb 2 bukan ya? Oh, ternyata verb 2. Berarti ini kalimat adalah menunjukkan past tense. Gitu. Kalau sudah tahu bahwa itu past tense, langsung dicatat di sini. Dimasukkan ke tabel ini. Karena ini adalah tabel untuk menunjukkan mana saja sentences itu kalimat dalam past tense. Ya, menunjukkan kalimat dalam past tense, pokoknya ciri-cirinya verbnya itu verb 2. Ada yang belakangnya ed, verbnya itu atau kata kerjanya ada yang tidak ed. Nah, ada lagi nih located. Ada ed.
Nah, ini kita tinggal apa namanya? Tinggal kita pindahkan. Tinggal pindahkan kita ke tabel ini. Nanti buat di buku tulis ya. Buat di buku tulis. Nah, Heroes Monument is located in the center of Surabaya. Ini menunjukkan simple past tense. Ini nomor 1. Seperti itu. Nah, nanti cari lagi nomor 2-nya yang mana. Saya kasih contoh lagi ya. Nomor 2-nya kayak tadi, misalnya yang belakangnya ed atau yang Vogue aja ya. Ini ya, dari sini aja. The people of Surabaya, Vogue. Nah, sampai sini. Di copy. Catat di tabel ini. Tabel yang kalian buat di buku catatan. Mencari contoh kalimat yang menunjukkan simple present and akhir. Kok gini? Terus, nah gini. Aku copy itu. Mana tadi? Which people? Nah, which the people of Surabaya Vogue. Kalian boleh kasih tanda yang di Vogue 2-nya ya. Ini ada located, ada Vogue. Nah, seperti itu ya teman-teman. Tolong dibuat minimal 3 kalimat. Gak apa-apa deh nih. Saya udah ngasih 2 contoh, kalian cari 3 contoh lagi ya. Jadi 5. Jadi cari 3 contoh. Kalimat yang menunjukkan simple past tense di cerita ini. Cerita ini ya, unit 1 yang ada gambar Tugu Pahlawan di sini. Dari sini Heroes Monument sampai sini The Battle. Kalian cari, gampang kok. Tinggal cari aja nih yang ede-ede nih, ada located. Ada become nih, saya kasih tahu lagi nih. Become. Become ini dia itu juga verb 2 become itu. Coba kita cari become di sini ada enggak? Become. Nah, ada. Become. Nah, ya. Oh, ini kayaknya salah ketik lagi, teman-teman. Harusnya become. Enggak, Deng. Enggak, teman-teman. Maaf. Ini bukan. Ini tidak menunjukkan ya. Ini tidak menunjukkan past tense, teman-teman. Maaf, saya salah. Maaf sekali. Karena lihat kita bisa tahu ya kenapa ini bukan past tense, karena dia ini ada kata has. Has itu present tense. Ya. Kalau past tense-nya itu had. HAD. Gitu. Berarti dia bukan past tense. Maaf ya, teman-teman. Nah, ada nih use, that use. Ada ed belakangnya. Ini banyak banget nih spoiler dari saya dikasih tahu. Yang ed use dia adalah past tense. Kemudian ya udah teman-teman cari aja ya. Open. Museum was open. Ini ada
Ada pakai was, ada pakai opened. Oke, teman-teman. Segitu saja ya video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas banyak kesalahan. Teman-teman boleh bertanya bebas ke saya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.